Bab 284. Mata air suci. Darah merah hampir menodai pakaian Erikin. Charles di samping melihat ini dan buru-buru mendukung Erikin, mengerutkan kening. Saudaraku, ada apa? Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Aku akan membalas dendam untukmu. Erikin melambaikan tangannya dengan lemah, dan berkata dengan lemah, aku memiliki masalah dengan tubuh aku, jadi aku hanya perlu istirahat sebentar. Charles berkata tak percaya, benarkah? Katakan padaku jika kamu ada masalah. Erikin menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Meski begitu, hati Erikin dibayangi sesuatu. Dia tahu betul bahwa ini adalah penyakit tersembunyi yang dihidapinya ketika menyelamatkan kakek Su dengan paksa yang mana bertentangan dengan kehendak langit, khawatirnya akan berdampak sangat buruk. Namun, situasi ini sudah lama tidak muncul, sekarang telah meningkat lagi dalam waktu dekat, membuat Erikin sangat khawatir. Bagaimana jika situasi seperti itu muncul saat melawan Jeksu? Saudaraku, jangan minum jika kamu tidak bisa meminumnya. Cari tempat untuk istirahat, kata Charles dengan penuh perhatian. Dapat dilihat bahwa meskipun Charles adalah seorang gangster, orang ini sangat setia dan layak dipercaya. Ini juga alasan mengapa Vinola Su memintanya untuk melindungi Erikin secara diam-diam. Saat dia berbicara, kedua saudara keluarga Yan datang dari jarak dekat. Kepala pelindung Haris masih murung, aura pembunuhan tetap terasa, tapi tidak meledak. Duduklah, kata kakak Hanson dengan serius. Setelah Haris duduk, matanya tertuju pada Erikin. Jika matanya bisa membunuh, Erikin telah mati ratusan kali. Erikin, kamu sebaiknya tidak mengincar keluarga Su. Haris menarik napas dalam dan berkata dengan dingin. Oke, jangan bicarakan itu. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak boleh mengganggu urusan Erikin dan keluarga Su, kata Hanson dingin. Haris mendengus pelan tanpa berbicara. Erikin sedikit tidak jelas. Dengan kekuatannya saat ini, keluarga Su sama sekali tidak perlu merisaukan dia. Dan mengapa kepala pelindung ini merasakan krisis yang begitu kuat? Aku tidak makan. Haris tampak tidak mau duduk bersama Erikin. Dia berdiri dan memandang Hanson dan berkata, Kak, menjauhlah dari anak ini. Begitu keluarga Su marah, tidak ada yang bisa melindungimu. Setelah menjatuhkan kalimat ini, Haris menoleh dan pergi. Hanson tampak tidak berdaya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo makan. Arak bagus dan makanan enak. Erikin mengambil gelas anggur dan memandang Hanson dan berkata, Kak Hanson, aku punya beberapa pertanyaan untuk diajukan. Tanyakan. Hanson dan Erikin mendentingkan gelas mereka. Erikin mengungkapkan keraguan dalam hatinya. Setelah Hanson mendengarkannya, dia berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, aku tidak begitu jelas. Haris hanya mengatakan kepada aku bahwa kamu akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Su jika kamu masih hidup. Ancaman. Erikin terdiam. Apa sebenarnya ancaman yang dia bicarakan? Hanson tidak tahu, Erikin tidak bertanya lagi. Setelah makan, Erikin meninggalkan kota B. Ada 1 bulan tersisa sebelum tahun baru, dan masih ada 3 bulan lagi sebelum pertarungan dengan Jeksu. Dalam waktu sesingkat itu, apakah Erikin bisa melangkah ke tingkatan Superior Master? Level Superior Master adalah periode pil emas, dan pil emas akan berjalan di dalam tubuhnya. Dan proses ini sangat sulit, dan berbeda dengan terobosan biasa. Setelah memasuki periode pil emas, setiap terobosan pasti akan menghadapi malapetaka dari langit. Dan setiap saat selalu ada resiko gagal. Aku seorang pertapa abadi, ada perbedaan dengan kalian para pejuang. Erikin berbisik, menuju periode pil emas, rentang hidup aku bisa mencapai 1000 tahun, yang mana jauh dari level Superior Master. Erikin memiliki keyakinan penuh, selama ia melangkah ke periode pil emas, bukan hanya tak terkalahkan di dunia, setidaknya bisa generasi. Pada saat itu, selama bukan Grand Superior Master yang turun tangan, atau penggunaan kekuatan militer modern, maka Erikin dapat dinyatakan hampir abadi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Erikin telah berkeliling selama lebih dari sebulan.
Selama periode waktu ini, Erikin melakukan perjalanan hampir ke seluruh utara dengan kedok berwisata dan menemukan seluruh sekte utara keluarga Su. Keluarga Su, sebagai keluarga besar di zaman sekarang, sekte-sekte yang berada di bawah pengendalian keluarga Su semuanya termasuk sekte teratas. Sekte kelas 2 tidak dianggap oleh keluarga Su. Pada hari ini, ketika Erikin melewati Silver City, dia tertarik oleh ledakan kebisingan. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di depan gerbang gunung. Ada beberapa huruf besar di gerbang gunung ini, Gerbang Lingdong. Gerbang Lingdong terkenal dengan mata air spiritualnya. Menurut catatan suhu mata air spiritual ini cocok sepanjang tahun, selama direndam sekali akan menyembuhkan segala penyakit. Gerbang Lingdong juga mengandalkan mata air spiritual ini untuk melatih ratusan master dan puluhan grandmaster. Master sekte mereka menggunakan mata air spiritual untuk melangkah ke dunia superior master dengan modal yang biasa-biasa saja. Erikin menyentuh dagunya dan berbisik, mata air spiritual ini ajaib, mungkin ada rahasia yang tersembunyi di bawah mata air tersebut. Meskipun dunia saat ini tidak lagi cocok untuk kultivasi, masih ada beberapa formasi kuno yang tertinggal, yang membawa manfaat besar bagi generasi mendatang. Jika terbentuk secara alami, efeknya bahkan lebih indah. Erikin menahan seorang pemuda di tangannya dan tersenyum bertanya, "Teman, izinkan aku menanyakan sesuatu, mengapa gerbang Lingdong ini begitu ramai hari ini?" Pemuda itu melepaskan lengan Erikin dan berkata dengan cemas, "Gerbang Lingdong dibuka untuk umum hari ini. Semua anak muda di bawah usia 30 tahun bisa berendam di mata air spiritual. Cepat lepaskan dan jangan tunda waktuku. Terbuka untuk umum." Erikin tidak bisa menahan sedikit terkejut, lalu tertawa. Dia khawatir tentang bagaimana memasuki mata air spiritual ini, tetapi sekarang adalah kesempatan yang baik. Jadi, Erikin dengan cepat mengikuti orang-orang muda ini ke gerbang Lingdong. Di pintu, ada banyak anak muda yang menunggu di sini, dan di pintu gerbang Lingdong, ada 3 grandmaster yang menatap semua orang. Erikin membaur, dia melirik semua orang. Mereka juga ingin mengandalkan mata air spiritual ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semakin banyak orang berkumpul di pintu, dan segera mencapai hampir 10.000. Master Gerbang Lingdong adalah seorang wanita berusia 30-an, bernama Yina Yan, seorang superior master level 1. Ketua sekte, jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemandian mata air suci hari ini telah mencapai hampir 10.000. Pada saat ini, seorang grandmaster di bawah Yina Yan berkata dengan tangannya. Yina Yan mengangguk sedikit, jejak kegembiraan muncul di wajahnya yang halus. "Ketua sekte, ini adalah pembaptisan ke-30 kali untuk mata air spiritual. Aku pikir energi murni di bawah mata air sudah cukup untuk kamu terobosi." Seseorang berkata sambil tersenyum. Yina Yan mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Setelah pembaptisan ini selesai, kamu harus menutupnya secepat mungkin, jika tidak mata air spiritual ini akan jatuh ke tangan orang lain." Mata air spiritual ini dibuat oleh alam, dan ada reiki alami di bawahnya. Tetapi Yina Yan telah mencoba banyak cara, tetap tidak dapat menyerap reiki ini. Kemudian dia secara tidak sengaja menemukan bahwa ada formasi di bawah mata air spiritual ini yang dapat menyerap esensi tubuh pemuda untuk membuat terobosan. Rahasia ini telah disimpan oleh gerbang Lingdong selama 10 tahun. Dalam 10 tahun, esensi energi murni dari formasi tersebut telah mencapai tingkat yang tak terukur. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.